Kita lanjutkan Sapa Indonesia Malam yang membahas soal pria berinisial P yang diduga membunuh 4 anaknya di rumah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia ternyata sempat dilaporkan ke polisi karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya sebelum ditemukan 4 anaknya meninggal. Apa yang bisa dianalisis dari kasus ini? Kami bahas bersama pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat sore, Mas Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah yang diduga adalah pelaku ini, Mas Reza, sempat dilaporkan KDRT oleh istrinya karena ia melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya. Apakah pelaporan kasus KDRT terhadap suami kemudian ditemukan anaknya 4 meninggal dalam rumah berkaitan satu sama lain dari kasus ini? Itu tentu saja harus dicari tahu oleh pihak kepolisian, diinvestigasi hingga tuntas. Tapi kalau dari sudut pandang keilmuan bahwa acap kali kita menganggap kasus KDRT itu tanda petik sudah menjadi kasus yang biasa, saking banyaknya. Alhasil kita mengabaikan adanya kemungkinan kondisi-kondisi khas, bahkan abnormalitas mental tertentu yang boleh jadi diidap oleh pelaku secara umum. Nah, ketika kondisi-kondisi khas macam itu katakanlah terlambat untuk diintervensi, semakin lama semakin buruk, maka saya khawatir bahwa terpicu oleh hal-hal tertentu akan kemudian bisa meledak menjadi perilaku agresif, baik agresif terhadap diri sendiri, maaf dalam bentuk perilaku atau upaya bunuh diri, ataupun juga perilaku agresif kepada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Hitung-hitungan di atas kertas, pihak lain itu adalah pihak yang lemah. Nah, dari sudut pandang psikologi forensik, anak memang merupakan satu dari sejumlah kelompok manusia yang paling rentan menjadi korban mengalami viktimisasi. Apakah kemudian terkait juga dengan KDRT-nya? Tadi saya katakan, itu juga bagian yang harus diinvestigasi. Harus diinvestigasi, tapi apakah itu bisa menjadi motif dari kasus ini? Apalagi ditemukan juga tulisan, thanks Bunda, puas Bunda, thanks for all. Kalimat semacam itu ditambah lagi dengan informasi media yang saya simak, yaitu terkait dengan adanya kemungkinan cemburu di dalam hubungan Pak Sutri ini, membuat saya membayangkan bahwa keempat anak yang bernasib malang itu menjadi sasaran untuk 2 hal. Pertama, sasaran revenge, dalam pengertian adakah kemungkinan sang suami marah, ingin melampiaskan dendam kepada istrinya, tapi kemudian tidak bisa melakukan itu secara langsung, maka anak kemudian menjadi sasaran. Revenge, anak menjadi sasaran untuk aksi balas dendam. Atau juga kemungkinan yang lain bahwa sang suami merasa kehilangan. Maka ini saatnya sang istri juga untuk merasakan perasaan kehilangan yang sama. Nah, ini juga merupakan variasi lain di mana anak kemudian terposisikan pada pihak yang lemah. Ketika objek atau sasaran utama perilaku agresif tidak bisa dijangkau oleh pelaku, maka pelaku akan mencari objek lainnya yang sayang beribu sayang. Dalam kasus ini objek pengganti itu adalah anak-anaknya sendiri. Oke, mereka pihak yang lemah dan kerap menjadi pelampiasan kalau ada masalah begitu ya, Mas Reza? Betul, karena memang anak secara umum memiliki kelemahan yang multidimensional. Secara fisik, katakanlah mustahil bagi anak untuk melakukan perlawanan secara frontal terhadap pihak yang akan menyakitinya. Secara psikis juga anak tidak menduga bahwa pihak yang akan menyakitinya ternyata adalah orang tuanya. Anak juga relatif gampang untuk dimanipulasi, gampang untuk diintimidasi. Demikian pula secara sosial, barangkali tidak sedikit dari kita yang akan menganggap anak-anak sekedar bermain-main saja ketika mencari pertolongan. Dengan kata lain, secara sosial anak pun mengalami kesulitan ketika mereka berada dalam situasi kritis dan ingin mencari bala bantuan. Nah, kelemahan multidimensional semacam itulah yang ada pada diri anak dan pada kasus ini ternyata dimanfaatkan tanda petik sedemikian rupa oleh orang tuanya untuk kemudian memangsa, memviktimisasi darah dagingnya sendiri. Bahkan anaknya masih sangat kecil, sangat muda ya, umur 1, umur 3, umur 4, kemudian ada umur 6 yang paling besar. Yang menjadi keprihatinan kita. Dan pada saat diminta keterangan soal KDRT, suami yang terduga pelaku itu sempat beralasan ia harus menjaga anak. Sampai akhirnya 4 anak itu ditemukan tewas. Ini apakah ada kesan polisi tidak langsung bergerak untuk menyelamatkan anak-anak itu karena laporannya adalah sebenarnya KDRT. Tidakkah kemudian ada tindakan antisipasi seharusnya dari polisi? Indonesia sudah punya undang-undang penghapusan KDRT sejak sekian tahun silam.
keberadaan lex spesialis atau hukum yang khusus ini mengirimkan pesan yang tegas bahwa otoritas penegakan hukum termasuk polisi memang juga harus bekerja dengan cara-cara yang khusus pula ketika menerima laporan terkait kasus KDRT. Nah, sekarang mari kita coba berhitung. Beberapa tahun lalu saya pernah mencoba membuat kalkulasi bahwa polisi kita ternyata memiliki kesanggupan untuk merespon laporan dalam waktu 16 menit, kurang lebih. Sejak laporan masuk sampai kemudian petugas menjejakkan langkah pertamanya di TKP dibutuhkan waktu sekali lagi kurang lebih 16 menit. Kalau angka itu kita jadikan sebagai acuan untuk menakar responsivitas Polri, termasuk dalam penanganan kasus-kasus KDRT, ya kita bisa menarik simpulan. Apakah dalam kasus ini responsivitas yang ditunjukkan oleh kepolisian setempat sudah mendekati angka 16 menit atau ternyata jauh dari 16 menit? Berjam-jamkah atau mungkin berhari-harikah? Dengan kata lain, di samping kerja-kerja investigasi untuk mengungkap kasus ini, sesungguhnya penting bagi pihak Polri sendiri untuk melakukan evaluasi internal terkait sekali lagi tentang seberapa khusus, seberapa sanggup, seberapa mampu personil kita, personil Polri kita menangani kasus-kasus KDRT. Oke. Jadi apakah ketika sampai akhirnya 4 anak ini menjadi korban, padahal ayahnya sudah dilaporkan dalam KDRT, ada kelalaian atau ada apa ini, Mas Reza, yang bisa Anda analisa? Ya, memang menjadi ironis ya, bahwa adakah kemungkinan responsivitas yang tidak begitu ideal itu tanda petik turut berkontribusi bagi peristiwa sebutlah viktimisasi terhadap anak. Sekiranya responsivitas itu tinggi, baik itu yang ditunjukkan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sekitar, barangkali kita tidak akan, mudah-mudahan ya, tidak akan lagi mendengar atau menyaksikan peristiwa yang amat sangat menyedihkan seperti yang menjadi topik perbincangan kita ini. Jadi kata kuncinya adalah responsivitas alias kepedulian, kecepatan menanggapi situasi kritis, baik oleh pihak kepolisian terutama dan juga oleh masyarakat secara umum. Oke, terakhir untuk Mas Reza, ini kan diduga ada upaya bunuh diri oleh terduga pelaku, yaitu ayah dari 4 korban ini. Apakah ini memang biasanya seperti itu, exit strateginya, atau bagaimana analisa Anda? Saya sungguh-sungguh khawatir, tanpa maksud saya untuk mendramatisasi situasi, bahwa rangkaian peristiwa bunuh diri semacam ini yang dilakukan dalam lingkup keluarga semacam ini, adakah kemungkinan sudah menjadi sebuah epidemi alias wabah bunuh diri. Istilah semacam ini sesungguhnya diperkenalkan WHO sekian tahun silam, ketika menyadari bahwa misalnya pasca COVID-19 kita tidak sungguh-sungguh punya kesanggupan untuk memulihkan kondisi mental kita seperti pada masa pra-pandemi. Adakah kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa tragis yang kita saksikan pada waktu-waktu belakangan ini merupakan cermin dari agenda pembenahan mental yang ternyata tidak terselesaikan semasa wabah COVID-19 dulu? Atau yang menghindari hukuman, karena telah sadar melakukan hal yang sekeji itu? Ya, mungkin saja bahwa pelaku berusaha untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Entah itu dia mencoba menghabisi dirinya sendiri, atau mencoba membangun narasi bahwa dia punya gangguan mental tertentu, atau membuat dirinya menjadi cacat sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk diperiksa. Itu adalah modus-modus yang mungkin saja dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan pidana. Baik, masih terus berproses di pihak kepolisian soal kematian 4 orang anak di rumah mereka di Jakarta Selatan, dan diduga pelakunya adalah ayah mereka sendiri. Terima kasih Mas Reza Indragiri Amril atas analisisnya di Sapa Indonesia Malam hari ini.